Ya, baik. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Power Designer atau memanfaatkan case tool terutama Power Designer untuk mendesain data. Ya, nah biasanya kita akan dihadapkan pada data, bagaimana kemudian kita mendesain data, terutama sekali relasional data. Ya, nah di dalam seperti halnya kasus yang sudah kalian alami, yaitu bagaimana transformasi dari hasil analisis data menjadi desain data. Nah, kali ini saya menggunakan Power Designer versi 16.5 ya. Nanti silakan kalian gunakan sesuai dengan yang kalian miliki, mau pakai versi berapa, kurang lebih sih sama ya. Mungkin yang berbeda mungkin kemampuan untuk auto generate dan validasinya yang berbeda. Oke, ini pakai 16,5. Kalian mungkin punya versi yang berbeda. Nah, untuk memulai menggunakan Sybase Power Designer ini untuk memodelkan data, kalian bisa memilih new model atau new project. Nah, kalau new project berarti nanti ini biasanya kalau kalian gunakan untuk banyak sekali gitu ya, beberapa gitu dalam satu project, itu bisa data, bisa proses, bisa bisnis proses dan yang lain-lainnya. Itu bisa menggunakan yang new project. Kalau kita hanya fokus untuk data saja, misalkan satu model saja, entah itu model data, entah model informasi, maka kita cukup pilih new model saja. Ini kita pilih new model. Nah, ini akan disajikan beberapa pilihan seperti ini. Nah, ini Sybase Power Designer ini salah satu case tool yang lumayan lengkap sebenarnya, yang bisa digunakan untuk melakukan beberapa pemodelan. Ini ada beberapa kategori pemodelannya, ada bisnis, ada information, application, teknologi, dan sebagainya. Nah, tiap kategori ada beberapa pemodelan nih. Ya, misalkan di information ini defaultnya pasti kita diarahinnya ke sini. Ya, itu ada konseptual data, data flow, kemudian data movement dan sebagainya. Nah, kalau dalam bisnis modeling ada BPMN, kalau kalian pernah ketemu dengan istilah BPMN, business process, dan seterusnya. Kalau di application kita ketemu dengan ini beberapa UML activity, UML component, sequence, class, dan sebagainya. Teknologi ini misalkan seperti ini ya. Kalau dalam requirement, ini ada use case definition, requirement, free model. Ini adalah beberapa pemodelan yang bisa kita gunakan ya. Oke, karena sekarang kita mau membuat desain data, maka kita pilih saja information, kemudian nah, di sini ada kita pilih model atau itemnya yang mana. Oke. Nah, untuk memodelkan data, maka yang kita modelkan pertama kali adalah konsep datanya. Ya, konsep data atau yang kita sebut dengan konseptual data modeling. Nah, ini kita pilih konseptual data modeling. Ya. Kemudian setelah itu nanti akan kita generate menjadi logical data modeling, dan terakhir kita generate menjadi physical data modeling. Apa bedanya? Kalau dalam konseptual data modeling berarti konsep datanya, konsep relasi antara data satu dengan data yang lainnya. Ya, tidak melibatkan ini harus nanti bagaimana dalam tabelnya, dalam DBMS-nya, bukan seperti itu. Ya, logical ini berarti arah berpikirnya, gitu kan. Nah, kalau di sini ini sudah desain. Kalau physical ini berarti sudah desain database-nya, desain tabelnya, gitu kan. Itu physicalnya. Ya. Bisa jadi nanti secara konsep itu begitu kita generate ke dalam logical ada yang berbeda nanti, dan ada beberapa yang mungkin perlu kita tambahkan ya. Kita tambahkan ke dalam beberapa item atau beberapa field hasil relasinya. Nah, itu ya. Jadi kita bikin dulu konseptual, nanti baru kita generate menjadi logical datanya, kemudian physical datanya. Oke, kita kasih nama, misalkan ini adalah CDM latihan gitu kan. Nah, CDM latihan misalkan ya. Oke, nah ini kita buat CDM latihan. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ini sebelah kanan ada toolbox. Ini adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan model datanya ya. Ini seperti ini. Ini defaultnya pasti dibikin gitu, diagram 1, diagram 2 dan sebagainya. Kita bisa mengubahnya. Diagram 1 ini mau dikasih nama apa silahkan. Kalau misalkan cuma 1 biji nggak diubah juga nggak apa-apa, kita bebas-bebas saja. Nah, ini mau di rename lebih bagus ya, misalkan CDM apa tadi gitu ya. Oke,
Misalkan kita punya kasus seperti ini, ya kan? Nah, ini kita punya dua tabel, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Misalkan cara relasinya adalah, oh mahasiswa itu mengambil mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. Nah, ini kan berarti kita buat nanti relasinya antara mahasiswa dan mata kuliah, ya. Oke. Nah, misalkan di sini tadi relasinya misalkan kita bikin CDM mengambil misalkan ya. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Tadi kita punya dua entitas kan itu. Entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Nah, kita cari di sini simbol entity, entitas. Ini simbol entity. Nah, ya, kita masukkan saja ke sini. Nah, satu, tadi ada berapa entity? Ada dua entity. Entity mahasiswa dan entity mata kuliah. Nah, ini dua entity yang berbeda. Nah, perhatikan baik-baik itu, ya. Kita tadi punya, yang pertama adalah mahasiswa punya, misalkan dia punya atributnya NPM nama prodi. Ini lihat string ya, bentuknya string semua, size-nya 8. Tapi nanti di dalamnya adalah angka semua, berarti alfa numerik gitu kan. Nah, kemudian nama juga dia string, size-nya 30. Ya, prodi yang dipakai hanya 2 saja inisial prodinya. Gitu kan. Nah, kemudian tabel mata kuliah ada KD MKL, mata kuliah, kemudian SKS. Masing-masing tipenya seperti ini. Ya. Oke, kita buat dulu misalkan untuk tabel mahasiswa. Ya. Nah, ini entity satu adalah tabel mahasiswa. Tinggal double klik saja. Ya. Jadi namanya adalah mahasiswa. Ya. Kok usah dipikirin, ini nanti otomatis. Ya. Kemudian kita masuk ke atribut. Nah, tadi atribut yang pertama adalah NP. Ya, tipe datanya apa? Tipe datanya adalah tadi string 8. String itu masuk kategorinya adalah ini, ya, teks, gitu kan? Nah, ini masuk kategorinya teks, kemudian size-nya 8, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tinggal dia mandatory primary bukan? Dia primary key kan gitu. Nah, dia primary, gitu kan? Nah, kemudian ini berikutnya tadi apa? Nama. Sama juga berarti kan. Teks size-nya tadi 30. Ya. Kemudian prodi. Nah, ya, prodi size-nya berapa? 2. Jadi kita sama ya. Size-nya 2. Oke, sudah kan? Ini sudah semua. Tinggal disimpan saja, ya. Jadi yang primer cuma satu, ya, NPM. Disimpan, kemudian sekarang entity yang kedua. Sama seperti tadi, tinggal double klik saja. Ya, double klik, kemudian masuk sini. Ini tadi mata kuliah. Ya, atributnya adalah tadi KD MKL. Nah, atribut ini tidak boleh ada yang sama antara entity pertama maupun entity yang kedua. Jadi misalkan di sini, ini KDMKL, oke, ini kita KDMKL, size-nya berapa tadi? Size-nya, nah ini 8, ya, sama. Nah, tidak boleh misalkan di sini kita menggunakan lagi nama, nah ini nggak boleh, ya. Nama itu sudah punyanya mahasiswa, ya. Nama itu sudah ada mahasiswa. Nanti ini kalau kita masukkan, ya, nah ini nanti ngacunya beda sih, ya. Nama tadi kan kita belum setting apa-apa, dia otomatis masuk ke sini. Ini nggak boleh, ya. Nah, kalau ini nggak boleh. Kalau kita cek sekarang, ya, sebenarnya kita bisa cek, ya, cek model. Ya. Nah, ini ditemukan seperti ini. Ya. Nah, ini kan data item use multiple time, digunakan beberapa kali, nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh menggunakan atribut yang sama. Ya, ini nggak boleh, ya. Nah, terus gimana? Ya, kalau misalkan nanti ada kira-kira ada yang lagi menggunakan yang nama lagi, maka jangan nama di sini. Tapi misalkan NMMHS, kemudian ini NMMKL dan sebagainya seperti itu, ya. Jadi intinya nggak boleh sama, ya. Oke, ini nggak boleh sama. Maka kita isi. Nah, tadi kan mata kuliah, ya. Mata kuliah size-nya
teks size-nya 50 ya, size-nya 50. Nah, kemudian tadi kita punya atribut lagi SKS ya, ini SKS gitu ya. SKS tadi tipenya dia numerik dengan size 2. Nah, terus di sini keterangannya hanya 1 sampai 6. Nah, numerik dengan size-nya kecil ya, size kecil, ringnya hanya 1 sampai 6. Nah, maka kita perlu menggunakan tipe data yang memang ringnya di sini ya. Jangan menggunakan tipe data yang ringnya lebih besar dari itu. Itu akan menyebabkan konsumsi atau space memorinya terlalu besar ya. Nah, kalau gitu apa? Ya cukup pakai byte saja. Kan? Byte saja. Karena byte itu kan 0 sampai 255. Ada yang lebih kecil dari itu? Ya kalau di sini sih nggak ada lagi. Dan itu yang paling kecil space-nya. Oke, kita sudah punya itu. Byte. Nah, sekarang kita sudah punya 2 entity. Nah, kalau tadi kan dasarnya apa? Oh, mahasiswa mengambil mata kuliah kan gitu. Mahasiswa ngambil mata kuliah. Nah, maka sekarang kita buat relasinya. Ini relasinya kan gitu. Mahasiswa, ya kita tarik saja mengambil mata kuliah. Nah, ingat baik-baik, kita baru ngomongin konsep. Jadi kalau dalam konsep nggak ada istilah foreign key, hanya ada primary key-nya saja kan gitu. Ya, tidak ada namanya foreign key. Nanti kalau konsepnya sudah benar, begitu masuk ke dalam logical data modeling, dia akan di-generate dengan sendirinya. Nah, tergantung nanti. Gitu ya. Tergantung seperti apa. Oke. Ya. Nah, ini kan tadi relasinya sudah kita hubungkan. Relasinya sekarang harus kita atur. Ya, sama kayak tadi ya, kita nyeting entity, kita double klik saja pada relasinya. Namanya tadi misalkan mengambil. Ya, yang mengambil mata kuliah. Ya, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, sekarang kita setting kardinalitasnya. Nah, satu orang mahasiswa boleh nggak ngambil beberapa mata kuliah? Boleh kan gitu. Satu mata kuliah boleh nggak diambil oleh beberapa mahasiswa? Boleh. Maka relasinya adalah many to many. Ini kan? Many to many. Ada nggak mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah? Nggak ada kan gitu. Ada nggak mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa? Nah, kalau ada seperti itu maka bukan 0 ke N. Kalau enggak minimal dia 1 maka 1N. Kan? Kalau misalnya berarti apa? Setiap mahasiswa pasti akan mengambil mata kuliah. Mungkin enggak? Kalau dia cuti? Nah, itu ya. Maka jangan ya. Sebaiknya tetap kita 0N. Sama juga dengan mata kuliah. Ya. Mata kuliah ada nggak yang nggak diikutin? Ada, gitu kan? Mata kuliah pilihan kan belum tentu diikutin oleh mahasiswa, gitu kan? Itu bisa terjadi. Nah, maka cukup yang paling penting adalah perhatikan many to many. Oke, kalau sudah tinggal di play. Nah, sudah terjadi relasi seperti ini. Ingat, tidak ada foreign key di situ, ya. Nggak perlu memikirin foreign key-nya apa. Pokoknya lah secara konsepnya kan seperti ini. Ya, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kita cek sekarang. Oke, ini bekas tadi kan? Ya, ini bekas tadi. Ya, kalau di sini tadi bekas ada apa namanya? Ya, oke, kita bersihin dulu, misalkan ya. Kita cek lagi. Nah, kita sini ya, kita cek. Nah, sudah ya, tidak ada lagi yang bermasalah. Jadi semuanya sudah aman ya. Nah, oh iya, lupa tadi. Ini tadi akibat tadi nama yang sama ya. Kita menggunakan nama dua-duanya maka dihapus nih. Nah, double-nya tadi kita hapus ya. Dua tadi dihapus. Oke, kita benerin dulu. Ya. Jadi ada di sini ada nama kan kita. Nama apa tadi di sini teks 30 ya. Nah, silakan saja
saja mau diatur sini ya. Oke, ingat ya, tidak boleh menggunakan yang sama. Ya. Di sini tadi mata kuliah. Sama menggunakan teks, size-nya 50. Ya. Nah ini ya, jadi karena tadi sama, dia ditolak. Nah, oke, ini kita sudah benar tadi sesuai dengan yang ada di sini ya. NPM nama prodi, kemudian kode MKL, kemudian mata kuliah, kemudian SKS. Nah, itu sudah sama seperti ini. Oke, ini kalau kita cek lagi ya, kita pastikan lagi ya. Oke, clear, tidak ada yang salah ya. Nah, ini adalah konsepnya. Dari konsep ini kita sudah punya ini. Inilah waktu kita bicara analisis. Di analisis konsep ini gitu loh yang kita tawarkan. Jadi tidak kemudian kita aduh gimana ya. Ingat, ini masih konsep, sedangkan kalau kita merujuk lagi kepada mapping kemarin ya, bukan hanya bersumber dari ini loh ketika kita mendesain data. Artinya apa? Masih ada temuan-temuan berikutnya lagi pada saat kita menggambarkan aliran dan sebagainya kan gitu. Maka ini belum final. Maka disebut dengan conceptual data modeling, masih konsep ya. Oke, selanjutnya kalau sudah konsep seperti ini dan tidak ada lagi tidak ada error ya, ini tidak ada error checknya sudah clear, maka sekarang kita lakukan berikutnya adalah mengkonversi dia menjadi logical data modeling ya, generate logical data modeling. Kita lihat nanti. Nah seperti ini ya. Ya, di dalam sini kita masukkan. Oke, kita konversi. Nah, loh, kok sekarang menjadi 3? Nah, gitu kan? Kok sekarang menjadi 3? Iya, betul. Nah, kalian harus ingat kembali, ya. Kalau relasi many to many, maka dia akan menghasilkan entity baru, ya kan? Many to many, kan kalau jadi di sini, many to many, maka dia kalau relasi many to many itu akan menghasilkan satu entity baru. Nah ini yang kemudian kita modifikasi lagi entity barunya. Nah disinilah kemudian kita punya nih, di mengambil ini di di entity mengambil ini dia punya dua atribut yang berasal dari mahasiswa dan berasal dari mata. Tapi kan dia mengambil semester kapan, tanggal berapa dia ngambilnya, nah dan sebagainya kan. Maka kita modifikasi sekarang. Oh kalau dalam istilah ini ya kita bisa ganti misalkan dengan perwalian. Nah itu kan, nah perwalian. Dia ngambil kapan? Nah dia ngambil kapan berarti masuklah di sini semester. Ini kan semester berapa dia ngambil? Kalau semester berarti tipe datanya adalah semester itu kan paling tinggi adalah 1 sampai 14. Maka sama kita pakai byte juga. Ya. Kemudian tanggal berapa? Nah, itu kan tanggal perwaliannya. Ya. Kalau tanggal tahu dong tipe datanya. Ya, kalau tanggal pasti tipe datanya adalah date gitu ya. Nah, itu tambahan. Jadi ketika dia memunculkan entity baru, maka selain yang berasal dari entity induknya, apa tambahan entitinya? Apa tambahan atributnya? Ya, atribut yang berasal dari entity entity induknya ditambah dengan atribut-atribut tambahannya. Misalkan seperti ini, ya. Oh dia semester berapa, kemudian tanggal perwaliannya kapan? Ya, ini misalkan tambahannya seperti itu. Oke, kita cek sekarang ada nggak yang error lagi ya, gitu kan? Sampai sini kita cek ada error lagi nggak? Oke, masih clear, artinya secara sintaks, secara penggunaan tidak ada yang bermasalah, gitu ya. Ini nggak ada yang bermasalah. Nah, kalau nggak ada yang bermasalah ya jangan dibikin masalah. Ya. Nah ini tadi adalah logical data modelingnya, ya. Ini logicalnya, ya.
Kalau tadi konseptualnya ini logical data modelingnya. Nah, kita rename saja biar gampang. Ya, biar gampang kita rename. Oke. Nah, ini belum jadi desain tabel. Gitu kan? Ini belum jadi desain tabel. Ini adalah logical data modelingnya. Ini masih konsep secara umumnya. Nah, bagian terakhir adalah kita generate dia menjadi physical data modelingnya. Dari mana? Ya jangan dari yang CDM, yang di-generate adalah dari yang LDM. Ya, logical data modeling, bukan dari conceptual data modeling. LDM-nya yang kita generate. Ya, di sini kita generate, gitu kan? Menjadi physical data modeling. Ya, ini. Nah, kalau sudah fisik berarti yang terakhir, DBMS-nya mau apa? Misalkan, nanti saya mau implementasikan dalam MySQL, ya sudah kita pakai MySQL. Saya mau dalam Oracle, ya sudah dalam Oracle. Ya. Dalam Postgre, dalam apa dan sebagainya. Oke, ya. Misalkan ya, kita implementasikan dalam MySQL. Nah, kita sebut sekarang menjadi PDM, gitu kan? Physical data modeling yang nanti akan disesuaikan dengan data DBMS MySQL. Ya sudah, ya kan? Nah, ini kalau kita misalkan tabelnya ya tambahin aja misalkan, ya T, nah, boleh dong, kan? Ini nanti untuk tabel. Oke, kita coba sekarang. Nah, jadilah tabel mahasiswa, tabel perwalian, tabel mata kuliah, dengan tabel, ya. Ada tabel mahasiswa, tabel perwalian, tabel mata kuliah. Simbolnya pun sudah berbeda. Ya. Simbolnya sudah berbeda. Nah, berarti kita sudah punya conceptual data modelingnya, logical data modelingnya, dan physical data modelingnya. Ya, kita sudah punya physical data modelingnya. Nah, gitu ya. Sudah ini, kan? Sudah jadi. Terus nggak usah pusing-pusing copy paste, nah, gitu ya. Copy paste segala macam. Nah, Pak, ini kan sudah jadi physical data modelingnya. Nah, bagaimana jadi MySQL-nya? Gampang. Ini angka yang berikutnya. Ya, kalau sudah di sini sudah physical data modelingnya, masuk ke database, kemudian generate database. Misalkan saya simpan di sini ya. Sekarang saya simpan di sini. Nah, ini saya simpan tadi. Nah, misalkan gitu kan. Ini tadi di MySQL kan gitu. Nah, saya simpan di sini misalkan. Ya. Saya tinggal oke saja ya. Ya, ini semuanya opsinya ya tinggal diatur-atur saja. Kalau misalkan mau cukup paham nanti boleh seperti itu ya. Ini namanya nanti load MySQL ya. Nah, sudah saya oke. Selesai. Nah, saya lihat sekarang. Nah, sudah. Ini tinggal kalian copy, scriptnya tinggal copy kan. Ini copy, masukkan ke dalam MySQL. Nah, tapi di situ ada warning tuh. Ya, tabel perwalian tidak punya indeks. Ya, nggak apa-apa itu abaikan saja. Ya. Karena kan tabel hasil relasi boleh saja tidak punya primary key. Ini tadi kan. Nah, nggak perlu kalian ngetik sendiri skripnya kan untuk bikin tabelnya kan. Ini tinggal diimpor saja ke MySQL. PHP MySQL-nya ya, gitu kan. PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin tinggal diimpor saja ini. Sudah diimpor saja ke dalam PHP MyAdmin. Sudah otomatis akan dibikin sendiri tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, kemudian tabel perwalian. Nah, terus gitu kan. Nah, gitu. Nah, selesai kan?
terakhir apa? Tinggal dibikin reportnya. Nah, ini berikutnya adalah bikin reportnya. Jadi nanti tinggal otomatis dia akan dimasukkan ke dalam menjadi dokumen Microsoft Word gitu ya. Nah, misalkan di sini apa tadi ya sebut saja lah report 1 lah ya, nggak masalah gitu kan. Nah, language-nya apa? Nah, sayangnya tidak ada language-nya bahasa Indonesia gitu ya. Sudah kita pakai English saja kan gitu. Nah, formatnya apa? HTML, RTF atau apa gitu. Nah, saya pilih RTF saja kan itu teks umum ya. Nanti bisa dibuka di Word segala macam. Ya, stylenya silahkan saja. Ini stylenya saya gunakan style profesional saja. Ya. Ini isi-isinya nanti seperti ini, daftar isinya dan segala macamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan mau ditambahin ya, wah, boleh ya. Create date-nya apa segala macam ya silahkan aja. Apa saja elemen yang mau ditambahkan kan gitu. Ya. Mau ditambahkannya apa silahkan aja ya. Apa aja item-item yang ditambahkannya ya. Nah sudah oke, kalau sudah tinggal finish saja. Nah ini tadi disimpan ya, saya simpan saja report 1. Oke, saya mau buka. Nah, ini sudah ada reportnya. Nah, ini nggak perlu di print screen. Tinggal dari sini saja pindahin ke Microsoft Word yang ada di yang kita perlukan. Ini strukturnya seperti ini. Nah, ini kan. Tuh. Sudah ada semua kan? Sudah ada semua strukturnya seperti ini ya. Kalau misalkan tadi Pak mau ditambahin tadi struktur tabelnya, tadi checklistnya apa saja yang mau dimunculkannya gitu. Kan tadi saya hanya name dan code saja kan gitu. Name dan code. Kalau misalkan mau dimunculkan tipe datanya, size-nya segala macam, tadi pada saat checklistnya ya tinggal di checklist saja. Ya kan? Tipe datanya, kemudian size-nya dan apalagi yang diperlukannya. Ini seperti ini ya. Kita pakai short model description ya. Atau bisa juga misalkan ya, contoh lagi hasilnya nah ini juga sama hasil generate tadi ya kan. Nah ini hasil generate-nya, ini sama contoh yang lain ya. Nah ini kan tadi tuh name, code ya, tergantung checklist kita mau apa. Ini kan tadi mau nampilin semua nih ya kan, nama, code, tipe datanya, kemudian length-nya atau size-nya. Nah, itu untuk ini semua ya. Ini tergantung pada kalian mau nampilin. Oke, begitu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang ada bisa membantu kalian untuk mempermudah. Ya. Saja, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.